larang sandang larang pangan, ketukulan ditandur ora tukul. Iku sing gawe Gusti. Oke, jumpa lagi dengan Wong Luyur Channel 99. Kali ini mereview dan menguak sedikit sejarah di balik kambang Modangan Nglegok Blitar ya. Oke, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, dan buat kalian semoga selalu dilimpahkan rezeki mengalir deras tanpa batas. Oke, sebelum kita simak dan kita dengarkan sejarah ini, jangan lupa dukung channel Wong Luyur 99 dengan cara like, subscribe, dan komen. Oke, langsung saja kita edarkan sejarahnya. Balik Kambang adalah sebuah situs berupa umpak batu yang berada di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok. Secara filosofis, nama Balik Kambang berasal dari dua kata, yakni bale, tempat persinggahan, dan kambang, mengambang dan merujuk. Pada perkiraan wujud asli situs tersebut yakni sebuah bangunan di mana umpak atau bagian bawah tiang bangunannya saka tidak bersentuhan langsung dengan tanah di bawah umpak tersebut. Terdapat batu bata merah berukuran sedang khas Majapahit yang menjadi alas jumlah umpak di situs Balik Kambang secara keseluruhan adalah 36 yang diletakkan bersusun dari depan ke belakang 4 umpak. Paling depan adalah bagian dari pintu masuk, 2 di belakangnya adalah bagian dari teratas, dan 30 umpak yang berjalar hingga belakang adalah bagian utama balik atau bangunan. Jika dilihat dari umpak yang berjalar, terlihat bahwa gambaran Balik Kambang secara utuh adalah bangunan yang menghadap selatan. Namun, bukan tidak mungkin bahwa bangunan ini di masa lalu sebenarnya memiliki arah hadap. Sebaliknya, hal ini dikarenakan belum adanya penelitian dan penggalian lebih lanjut pada area situs Balik Kambang itu sendiri. Penafsiran tentang apa sebenarnya situs ini masih beragam dan berbeda-beda di tiap masyarakat. Tak sedikit yang mengatakan bahwa batu-batu yang ada di Balik Kambang adalah nisan dari makam sehingga anak-anak tidak berani ke sana. Entah ini suatu upaya untuk menakut-nakuti anak-anak semata atau memang disengaja sebagai upaya untuk menjaga kelestarian Balik Kambang sebagai sebuah situs suci. Dari salah satu umpak yang ada di sisi utara tertulis angka tahun 1272 Saka atau 1350 Masehi, yang diduga menjadi tahun pembuatan Balik Kambang pada tahun tersebut. Raja yang tengah memerintah diperkirakan adalah
Tribuana Tunggal Dewi menuju peralihan ke Hayam Wuruk, sehingga diduga kuat Balik Kambang adalah peninggalan kerajaan Majapahit. Sedari awal umpak-umpak yang ada di situs Balik Kambang telah tersusun. Belajar di atas permukaan tanah, hanya saja arahnya masih berupa kebun dan memiliki kesan cukup angker, sehingga warga sekitar yang lewat pun tidak berani mendekat. Barulah pada tahun 2009 Bapak Mohyar yang merupakan pensiunan juru pelihara Candi Penataran bertekad membersihkan area tersebut dan merawat situs yang ada, sekaligus membuat laporan kepada pihak terkait atas ada situs yang kemudian mendapat lisensi dari BPJB Jawa Timur pada tahun 2012. Setelah mendapat izin dari warga setempat, beliau mulai membersihkan area situs dan secara bertahap terdapat upaya lain untuk penataan, termasuk pemerataan permukaan tanah serta penampaan pohon maja dan beberapa bunga-bunga guna memperindah area situs, sekaligus menjadi penanda bahwa situs Balik Kambang adalah bagian dari peninggalan kerajaan Majapahit. Situs Balik Kambang diyakini memiliki beberapa fungsi baik di masa lalu maupun masa kini dan masa lalu. Balik Kambang diduga kuat adalah tempat singgah raja-raja dan pejabat penting kerajaan Majapahit ketika mereka berkunjung ke Tlatah Blitar. Selain sebagai tempat singgah, Balik Kambang juga diyakini menjadi tempat musyawarah para petinggi kerajaan, sekaligus berdoa karena area ini juga merupakan area suci. Sedangkan di masa kini, Balik Kambang banyak difungsikan untuk kepentingan spiritual baik oleh masyarakat sekitar maupun pendatang dari luar kota, seperti meditasi untuk menenangkan diri, ritual-ritual tertentu, sowan atau tertandang ke suatu tempat dengan tujuan spiritual yang menyatu dengan alam, dan tempat ibadah bagi orang-orang tertentu. Tak jarang ada saja masyarakat yang melakukan nyadran dan selamatan atau kendurian yang dilakukan secara berkelompok dengan bantuan seorang dukun, manten atau lainnya. Sebab nyadran atau kendurian ini biasanya memang dilakukan dengan tujuan meminta izin kepada danyang atau yang sosok yang dihormati sebelum melaksanakan hajatan tertentu seperti pernikahan dan khitanan. Karena area sekitar situs masih berupa kebun, seringkali mereka para pencari rumput dan kayu yang kebetulan lewat turut diajak untuk berkumpul melaksanakan kendurian. Selain sebagai sarana permohonan dan doa kendurian, semacam ini sebenarnya juga merupakan sarana mempererat persaudaraan antar masyarakat maupun penduduk lokal dengan pendatang, serta sarana berbagi rezeki pada sesama manusia.
Kegiatan yang berbau spiritual biasanya dilakukan di berbagai titik yang ada di balik kambang karena dipercaya bahwa seluruh area belakang sebenarnya adalah tempat suci. Hanya saja terkadang orang yang berkepentingan telah memilih titik-titik tertentu melakukan ritualnya seperti di bagian depan atau di bagian ujung balik kambang setiap tahunnya. Tepatnya pada tanggal 27 Juni di tempat ini juga diselenggarakan tradisi tumpeng agung. Nantinya balik kambang adalah titik keberangkatan sekaligus sebagai lokasi para peserta untuk pamit sebelum tumpeng dikirap menuju Candi Penataran. Selain untuk tujuan spiritual, sebagian masyarakat juga memanfaatkan situs balik kambang sebagai tempat untuk mencari peruntungan atau nomor. Hal ini bisa dilakukan oleh mereka yang masih melakukan permainan togel alias totoan gelap tradisional layaknya sebuah tempat wisata. Situs balik kambang juga dikunjungi untuk tujuan wisata, baik untuk menambah pengetahuan dan mencari pengalaman oleh kalangan mahasiswa dan peneliti, maupun sekedar karena keingintahuan anak muda yang hobi mencari spot foto untuk mengisi postingan media sosial. Mitos seputar situs balik kambang di masyarakat. Sebagai salah satu situs di Kabupaten Blitar, situs balik kambang pun memiliki nilai kesakralan dan suci karena bagi pengunjungnya yang datang diharapkan mampu menerapkan norma-norma kesopanan seperti menjaga sikap dan tingkah laku, tidak mengambil batu apapun barang secara sembarangan, apalagi sampai dibawa pulang, serta tidak memukul-mukul batu atau umpak yang ada selain sebagai upaya pemeliharaan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghormati mereka yang ada di sana sehingga tidak mengganggu, apalagi mendatangkan mara bahaya. Aura berbeda memang telah ditunjukkan situs balik kambang. Sejak dulu, Mas Ari 28 menuturkan di atas, umpak-umpak tersebut terkadang nampak berbagi perhiasan emas sebagai penguji keteguhan batin atau keimanan seseorang. Ada juga macan berwarna loreng, putih maupun macan kumbang hitam gaibnya yang terlihat berjalan dari balik kambang melewati rumah-rumah warga menuju Situr Arjawara yang tak jauh dari situs ini untuk minum di sumber airnya. Kesan mistis memang sudah dirasakan warga sekitar sejak dulu, bahkan proses pembersihan dan pembukaan situs terbilang masih baru. Meskipun warga sebenarnya sudah tahu sejak dulu, adalah karena mereka takut bahwa jika pembersihan dan pembukaan areal dilakukan, maka makhluk yang ada di sana akan marah. Karena memang sejak lama dibiarkan tanpa diberi makan, dalam arti pemberian
sesaji dan lainnya. Hingga di masa kini pun kejadian-kejadian mistis juga masih sering terjadi, seperti suara gamelan yang amat riuh terdengar dari area situs Balik Kambang pada malam-malam tertentu. Jika didekati, suara tersebut perlahan-lahan seakan menjauh. Namun sebaliknya, ketika warga berniat kembali dan menjauh area situs, suara gamelan tersebut akan terdengar riuh kembali dan seakan mendekat. Situs Balik Kambang saat ini sangat terbuka untuk dikunjungi. Pengunjung bisa langsung datang ke lokasi atau menuju juru pelihara bila memerlukan informasi lebih terkait sejarah atau hal lain seputar situs. Untuk saat ini, untuk memasuki situs Balik Kambang, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk pun. Untuk kendaraan cukup dibawa masuk atau diparkir di pinggir jalan tanpa membayar biaya parkir maksudnya. Letak situs Balik Kambang cukup dekat dengan situs-situs lain seperti Arcawarak dan kawasan wisata Penataran, sehingga pengunjung bisa mengunjungi beberapa spot wisata yang ada dalam waktu yang berdekatan. Itulah sejengkal atau seduil sejarah dari Candi Balik Kambang yang berada di Kecamatan Glegok, Desa Modangan. Itulah info dari Wong Luyur Channel 99. Salam Rahayu, salam Restali, salam budaya. Rahayu Sagung Dumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.